الفاتحة أن الله الكريم يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين على هذه النية ولكل نية صالحة إلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه وبكم في الدارين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Syahdan, hendaklah engkau daripada kemudian daripada sembahyang Isya itu masgul dengan muzakarah ilmu yang memberi manfaat ila akhirih. Para hadirin, para jamaah dan para pengurus yang saya hormati, alhamdulillah disyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kembali kita hadir di majelis ilmu, masih berbicara tentang sesuatu yang kita lakukan setelah ba'diyah Isya. Jadi kemarin dianjurkan oleh para ulama berdasarkan hadis-hadis dari Rasul bahwa kerjakan qobliyah Isyanya 4 rakaat, kemudian sholat Isyanya tentu 4 rakaat, dilanjutkan dengan ba'diyah Isyanya juga 4 rakaat. Setelah itu kalau dia tidak yakin untuk bangun mengerjakan qiyamul lail, sholat witir, maka disunahkan witirnya setelah ba'diyah Isya. Paling kurang 1 rakaat, paling kurang sempurna 3 rakaat, dan paling banyaknya 11 rakaat. Tapi bagi orang yang biasa yakin dia bakalan bangun malam, qiyamul lail, tahajud, nanti witirnya sunnahnya diakhirkan. Tapi kalau kira-kira tidak bangun, gak yakin, memang kagak biasa bangun, begitu umpama, lebih bagus di awalnya saja, yaitu boleh setelah ba'diyah Isya. Nah, sekarang dari waktu Isya sampai menjelang subuh, apa yang kita lakukan? Syah dan selanjutnya, hendaklah engkau daripada kemudian setelah sembahyang Isya itu masgul engkau, sibuk engkau dengan muzakarah ilmu yang memberi manfaat, disuruh ngaji lagi. Kemarin habis sembahyang apa tuh? Subuh ngaji, johor ngaji, asar ngaji, sampai sembahyang Isya masih disuruh ngaji. Saking besarnya pahala ngaji, disuruh habis sembahyang Isya, kalau ada waktu kosong disuruh ngaji. Kalau dia tidak bisa di waktu itu untuk muzakarah ilmu, maka berzikir, banyak berzikir, atau dia baca Al-Quran, atau mengucap salawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau segala perbuatan kebaikan yang membawa kepada akhirat. Pilih itu dari abis Isya. Mau ngaji, apa pakai waktunya buat zikir, atau pakai baca waktunya buat baca Quran, salawat sama Nabi, atau buat kebaikan-kebaikan yang membawa kepada akhirat. Dan jangan engkau masgul. Masgul artinya sibuk pada waktu itu habis ba'diyah Isya dengan berhikayat, cerita-cerita, ya, ngobrol-ngobrol yang sia-sia, yang tiada memberi manfaat kepada agamamu tuh. Jadi kalau bisa pakai buat yang tadi tuh,
mudzakarah ilmu, zikir, baca Quran, sholawat, atau kebaikan-kebaikan apa aja yang kiranya membawa buat akhirat kita. Jangan pakai waktu setelah Ba'diyah Isya itu pakai buat hikayat, cerita-cerita, ngobrol-ngobrol yang tiada memberi manfaat. Ya, mohon maaf. Sampai jam berapa tuh biasanya orang ngobrol? Kalau jam 1, jam 2 malam. Ya, kalau tidak ada manfaatnya, jangan. Ya, kecuali mungkin ada manfaatnya. Ada satu hal yang harus diobrolkan. Ya, ada satu hal yang harus dibicarakan sampai beberapa waktu, ya diperbolehkan saja. Tapi kalau kira-kira tiada ada manfaatnya, jangan tinggalin. Nah, maka jika tiada mau masgul akan yang demikian itu, ya terakhir nih, kalau kita ngaji emang udah dari maghrib umpama, dari siang tadi udah, baca Quran ya udah, sholawat, zikir ya udah. Daripada engkau masgul, sibuk ngomong dengan sesuatu yang tidak memberi manfaat, maka terakhir, maka yaitu tidurlah terlebih baik daripada sia-sia itu. Terakhir itu lebih bagus ngapain? Tidur. Maka Rasulullah itu begitu. Jadi Rasulullah itu tidurnya di awal malam. Habis Isya kalau nggak ada urusan, Nabi tidur. Makanya nanti malamnya tuh jam 2, jam 3 Nabi bayang malam, seger. Tapi kalau orang jam 11, jam 12, apalagi setengah 1, jam 1 dia baru tidur, kira-kira tahajud bangun apa kagak itu? Agak. Ya, bablas sudah. Iya, kadang-kadang juga subuhnya lewat juga. Itu amalan yang terbaik kata ulama di akhir zaman adalah tidur. Sekarang tuh amal tidur merupakan satu amalan yang bagus juga dibanding dia ngumpul dengan sesuatu dengan manusia, akhirnya timbul fitnah, membohongi orang, dusta dan lain sebagainya. Sehingga tidur itu jadi amalan yang paling baik di akhir zaman di antaranya. Jadi kalau dia zikir udah, ngaji ya udah, daripada dia bicara yang tidak ada manfaatnya, lebih bagus tidur setelah sholat isya. Kira-kira kita bisa apakah gitu? Habis bisa langsung tidur. Iya, nggak kayaknya nggak aneh sekarang ya. Mungkin zaman dulu kita kecil, jam 8 aja udah malam banget zaman itu. Iya, sekarang bocah sekarang udah bukan jam 8 lagi malamnya. Jam 9, jam 10. Apalagi besoknya libur sekolah, jam 11 dia baru tidur jam 12. Iya, kita waktu kita kecil, jam 8 kayaknya udah berasa malam banget. Jam 9 udah paling malam. Orang sepi zaman dulu. Iya. Mm-mm. Ya, sekarang kayaknya aneh tidur habis isya. Padahal yang paling afdol itu yaitu daripada dia tidak ada sesuatu yang manfaat, maka tidurlah langsung setelah dia isya. Ya, maka nah ini orang udah mau tidur nih. Maka apabila engkau hendak tidur, nah sekarang dari habis isya umpama dia nggak ada urusan, nggak ada acara, lebih bagus tidur. Kalau engkau mau tidur, maka hamparkan tempat tidurmu itu. Bahasa kitanya itu dilebarin begitu, ya gelar. Ya, bagi yang sudah digelar, ya disapu begitu, dihamparkan. Padahal engkau tidur menghadap kiblat, sunnahnya. Kayak orang mati dalam kubur. Jadi kalau kiblat kita sono, pala kita di mana nih? Pala kita di mana? Wah, kiblat sono nih. Ya, kepala kita di mana pala kita? Sono nih ya. Apa namanya di sono? Utara. Iya, kaki kita di selatan. Berbicara afdol, berbicara sunnah begitu. Karena Rasulullah tidur begitu. Jadi tidurnya menghadap kiblat. Ya, bukannya kakinya nendang kiblat, bukan pala di sono, kaki di sono, bukan. Tidurnya menghadap kiblat seakan-akan dia sedang berada di alam kubur. Ya, orang meninggal aja begitu. Ya, nah yang udah tempat tidur kita begitu ya udah jangan dirubah lagi udah. Ya, begitu aja udah. Tapi memang kalau masih bisa memungkinkan, tidurlah seperti kita berada di alam kubur. Jadi palanya madep sono ke utara, kakinya di selatan. Tidurnya sunnah menghadap kiblat. Padahal berbaring engkau atas lambung yang kanan. Mana nih lambung kanan nih? Jadi lambung kanan kita nempel sama kasur, sama tanah. Ya, orang di dalam kubur begitu. Mm-mm. Ini buat mulainnya aja. Mulain mau tidur. Ntar kan kita tidur kagak begitu tuh. Ya, madepnya kemana-mana. Yang penting mulainnya aja dulu. Mulainnya aja dulu. Jadi kalau mau tidur, tidurnya menghadap kiblat, pala di utara, kakinya di selatan. Ya kalau kiblat kita ke sana. Dan itu lambungnya di sebelah
lambung kanannya itu nempel di kasur ya atau di tanah di bumi. Mau mulainnya, ntar kesononya kayak kita ngulet segala macam ya menjadi persoalan. Yang penting mulainnya. Seperti mayit di dalam kubur karena tidur itu seperti mati. Nah, jadi tidur itu seperti mati. Kata Nabi, an-naum akhul maut. Tidur itu saudaranya mati. Jadi ketika orang itu tidur, mau siang mau malam begitu, maka tidurnya menghadap ke arah kiblat, lambungnya nih nempel di kasur kita. Ya, jika orang dalam kubur begitu kan, apa jenazah kan begitu ditaruhnya. Ya, muka kita ke arah kiblat. Sebab kata Nabi, orang yang tidur itu adalah saudaranya mati. Tidur itu adalah saudaranya mati. Sedangkan bangun itu seperti dibangkitkan daripada kubur. Nah, bangun dari tidur seperti orang yang dibangkitkan nanti pada hari kiamat di alam kuburnya. Tiupan pertama mati semua manusia, tiupan kedua kita bangun dari kubur. Nah, orang yang bangun dari tidur seperti orang yang dibangkitkan dari kuburnya. Kita tidur seperti dalam keadaan mati, an-naum akhul maut, dan kita bangun dari tidur seperti bangkitnya orang dari alam kuburnya. Mudah-mudahan engkau mati di dalam tidur itu, maka mati di dalam berbuat kebaikan. Ini andai kata nih, andai kata malam itu malam terakhir dia tidur, nggak bangun lagi pagi, umurnya terakhir di situ. Kata pengarang, itu matinya dalam keadaan baik, matinya membawa kebaikan, matinya sudah mengambil air wudhu, jadi mau tidur nanti kita sunnah dulu ngambil air wudhu. Matinya dalam keadaan suci punya wudhu, matinya dalam keadaan menghadap kiblat. Itu mati yang begitu dia dalam keadaan kebaikan. Ada gak orang yang malam tidur bangun gak bangun lagi? Ada begitu. Ya, dulu ada jamaah habis makan malam tidur di depan TV ngomong sama bininya, ntar kalau saya pulas bangunin ya, pindah ke kasur, bangunin sama lakinya sama bininya, bang bangun bang, gak bangun lagi. Terakhir itu dia ngomong malamnya habis makan lagi nonton TV, kalau kepulusan bangunin abang ya, begitu dibangunin gak bangun lagi, udah terakhir. Ya, jadi berapa banyak orang yang tidur gak bangun lagi, sebab kata Nabi, an-naum akhul maut, tidur adalah saudaranya mati. Ya, mau tidur ambil air sembahyang, ambil wudhu, kemudian tidur yang menghadap kiblat. Kata pengarang, andai kata malam itu malam kamu terakhir gak bangun lagi, kamu membawa kebaikan. Tidurnya menghadap kiblat, kemudian kamu mati dalam keadaan punya wudhu. Dan sunnah ketika hendak tidur itu mengambil air sembahyang. Nah, jadi kalau mau tidur ngambil wudhu dulu, sebagaimana kita mau sholat. Ya, begitu. Nanti kalau kita kesentuh sama bini kita, wudhu kita tidak batal. Sebab itu wudhu dipakai bukan buat sholat, dipakai buat tidur. Gak apa-apa. Bini kita kasih tahu, anak kita kasih tahu. Jadi kalau malam mau tidur siang juga kalau bisa begitu, senantiasa punya wudhu. Bil khusus malam, kalau mau tidur, ambil wudhu dulu, ambil air sembahyang dulu. Ya, begitu. Dan sunnah, engkau tulis akan wasiat. Lalu engkau taruh wasiat itu di bawah bantal. Ini jarang orang ngerjain. Udah pernah belum nulis wasiat? Iya, ntar malam mulai udah. Ini bukan yang ngabisin mau mati, bukan. Nah, begitu tuh. Iya. Bagi yang belum sekali aja itu. Bagi yang udah selesai. Tulis tuh wasiat tuh. Umur gak ada yang tahu. Ya, saya punya utang sama si fulan sekian. Ya, baru bayar sekian. Yang kedua, kalau saya kagak ada, anak-anak begini-begini. Yang kasih tahu anak yang pertama begini-begini, yang kedua begini. Tulis wasiat. Ya, begitu. Jadi apa namanya, ntar taruh di bawah bantal. Atau kalau nggak begitu, sekarang zaman udah canggih ya, boleh nulis wasiat. Kirim ke WA sama istri kita begitu. Jadi wasiat itu nggak harus mau mati. Kadang orang wasiat mau mati doang baru wasiat. Nah, sebelum-sebelumnya itu udah wasiat. Wasiat itu nggak harus mau mati. Nah, ini salah kaprah di kita. Mau mati baru wasiat. Sebelumnya boleh. Bukannya ini kita mau besok, bukan. Mudah-mudahan si Allah panjangin umur kita kan begitu. Amin. Ya begitu. Jadi para ulama terdahulu itu begitu. Zaman belum ada HP, zaman belum ada WA.
Kalau mau tidur, habis ngambil wudhu dia tulis wasiatnya. Saya ada hajat sama si fulan, saya hutang saya belum selesai sama si fulan. Kalau saya nggak ada nanti kamu begini-begini, anak kita begini-begini. Ditulis di wasiat, ditaruh bantal ulama terdahulu. Kenapa begitu? Sebab khawatir itu malam terakhir. Malam terakhir dia nggak bangun lagi, dia begitu diangkat bantal kan ada kertas. Dibaca dari mau bininya sama keluarganya. Oh ini wasiatnya, begitu. Ya itu zaman dulu, zaman sekarang mungkin udah bisa melalui WA, melalui tulisan, ya dan lain sebagainya. Boleh diomongin juga boleh begitu. Itu penting. Ya wasiat begitu. Para ulama terdahulu senantiasa dia wasiat. Ya begitu. Saya punya guru tuh, dia mengatakan begitu. Bahkan setelah nikah besoknya langsung wasiat. Ada kita udah wasiat belum mau bini kita? Ah, belum. Sama bini kita udah wasiat belum? Belum. Saya punya guru, beliau cerita, waktu setelah menikah, saya terima nikah dan kawinnya selesai, besoknya langsung nulis wasiat. Ya, sampai sebegitunya. Jadi ambil air sembahyang, habis itu tulis wasiat. Ya. Dan hendaklah engkau udah nulis wasiat, udah ngambil wudhu, pada waktu hendak tidur itu taubat daripada segala dosa. Jadi kalau bisa nih, mau tidur habis sembahyang, habis ngambil air wudhu, jangan tidur dulu. Kerjain sembahyang sunat taubat 2 rakaat. Ya, usolli sunat taubat rakaat ini lillahi ta'ala. Jadi dari kita subuh bangun tidur sampai mau tidur lagi, itu ada dosa yang kita kerjakan. Apa dosa mata, apa dosa mulut, telinga, tangan, kaki, dan lain sebagainya. Dosa hati, dan lain sebagainya. Dihapus dosa itu sebelum tidur, sembahyang taubat 2 rakaat. Serta membanyakkan mengucap istighfar. Istighfar itu dosa. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kan kadang-kadang kita di kamar ada jam ya. Ada jam dinding tuh di kamar. Lampu kita matiin, kadang-kadang dia doang tuh yang bunyi tuh. Tek, tek, tek. Dia bilang astagfirullah. Dia geser lagi. Tek, astagfirullah. Tek, astagfirullah. Belum 100 sudah tidur PRT kita ya. Iya, udah 10 baru 10 detik udah pulas. Iya, pegang tasbih gak apa-apa, baru tidur. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan ingatkan olehmu ketika itu seperti di dalam kubur seorang orang. Tiada sertamu itu. Seakan-akan kita lagi di alam kubur itu. Tersendiri kita. Nggak ada yang mau nemenin. Ya, jadi kalau orang meninggal itu istri pun tidak mau menemani. Anak pun yang sayang tidak mau menemani. Teman-teman juga nggak ada yang mau menemani. Ya, jadi bayangkan seakan-akan kamu itu lagi tidur sendiri di dalam kubur. Melainkan yang nemenin kamu adalah amalmu. Nah, jadi itu yang akan menemani kita. Jadi ibadah yang kita kerjakan itu akan menjadi tabungan kita yang nerangin di alam kubur kita. Dia yang akan menemani. Ya. Dan jika ada amalmu itu baik, kalau yang kita kerjakan di dunia baik, maka engkau dapat nikmat yang tiada kehinggaan. Kau dapat nikmat kubur, pesononya bagus. Makanya dulu Utsman bin Affan itu lagi ziarah kubur nangis. Itu sampai membasahi janggutnya. Selesai ziarah kubur, Utsman ditanya sama sahabat yang lain. Wahai Utsman, Sayyidina Utsman, kenapa engkau habis ziarah kubur nangis basah? Nangis sangat-sangat deras air mata kamu. Dia kata Utsman bin Affan, bagaimana saya tidak nangis? Lagi ziarah kubur, saya ingat sabda Rasul. Nabi pernah bilang, kata Nabi, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kubur itu adalah tempat pertama di antara tempat-tempat akhirat lainnya. Jadi kalau orang masuk kubur itu dia masuk terminal pertama di antara akhirat. Nanti masih banyak tuh terminal-terminalnya, tempat-tempatnya, pos-posnya masih banyak. Lalu saya ingat Nabi mengatakan, kalau orang selamat di alam kubur, maka kesananya dia bahagia. Tapi kalau celaka di alam kubur, maka di sananya juga akan celaka. Saat itulah saya menangis sejadi-jadinya, kata Utsman bin Affan. Ya, jadi kalau orang orang tuh dilihat dari bagaimana dunianya, amal solehnya bagus, insya Allah di kubur enak, dapat nikmat kubur. Siapa orang yang dapat nikmat kubur, kesonanya surga udah. Tapi kalau di dunianya tidak ngerjain amal soleh, akhirat di dalam kuburnya dia mendapatkan azab kubur. Orang yang dapat azab kubur kesananya celaka, neraka alamatnya. Ya, jadi ini yang kita siapkan amal kita untuk menghadap Allah. Tetapi jika amalmu itu jahat,
amalmu jelek, buruk, maka dapat siksa yang amat sakit. Seperti firman Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa berbuat kebaikan setimbang semut yang kecil, dia berbuat baik, cuman kecil banget kayak semut, niscaya dapat kebaikannya. Jadi nggak ada di dunia ini yang kita lakukan kebaikan kecuali semuanya dibalas. Ada kulit pisang di jalan, angkat, itu nanti akan menjadi amal buat kita. Ada paku di jalan, kalau nggak diangkat ukurannya kena orang, kita angkat, kita taruh, buang pada tempatnya. Itu akan menjadi amal kebaikan. Jadi sekalipun kebaikan itu cuma sekecil semut, kamu tetap dapat pahala. Tetapi sebaliknya, barang siapa berbuat kejahatan setimbang semut yang kecil. Sebaliknya, sekalipun sedikit yang ngerjain kejahatan, niscaya dapatnya ia kejahatan, yakni didapatinya di dalam kuburnya dan di dalam akhiratnya akan dibalas oleh Allah. Ini cuman kulit pisang doang, udah biarin lah, buang aja. Cuman paku doang satu, udah buang aja di jalan. Dia nanti akan dapat balasannya. Ya, siapa yang menebar dia akan menuai. Siapa yang melakukan amal kebaikan di dunia, maka dia akan nanti dikasih kebaikan di akhirat. Tapi kalau dia melakukan kejahatan di dunia, maka nanti akan dibalas kejahatannya di akhirat. Dan sunnah hendaklah engkau sediakan pada ketika hendak tidur itu sugi, siwak. Ya maka kemarin di awal tuh, siwak kita minimal punya berapa tuh? Satu buat sembahyang, buat sholat, satu lagi buat bangun tidur. Rasulullah mau bangun tidur, itu setelah baca doa, Rasulullah bersiwak dulu. Iya, jadi pisahin antara siwak buat sembahyang sama buat bangun tidur. Yang ditaruh atau di atas meja yang kira-kira gampang kita ambil. Dan jeruk, ya jeruk bacanya. Jeruk itu bahasa kita wadah. Wadah tempat air sembahyang. Ini mah zaman dulu. Yang masih sembahyang nyari airnya tuh keluar kamar dulu, keluar rumah dulu. Ya masih sumur apa namanya itu, iya dipompa dulu gitu, dikerek dulu, masih zaman dulu. Iya, mau keluar ke situ timba serem, masih jauh. Ya makanya ngambilnya dari malam hari tuh. Nah sekarang ini kita udah enak, kamar mandi di dalam, di dapur, bahkan ada kamar mandi di dalam kamar, ada gak tuh? Apa kagak enak udah begitu? Ya gitu. Jadi siapin sugi, siapin siwak, dan juga siapin air. Ini zaman dulu. Sebab zaman dulu kalau mau ambil air jauh dia keluar. Nah, dan sunnah engkau niatkan pada ketika hendak tidur itu atas bangun dahulu sebelum daripada waktu subuh. Niatin tuh. Malam niatin supaya bangun sebelum subuh. Saya dapat ijazah dari guru saya. Satu zikir, satu doa di ayat Quran yang bisa bangun di apa namanya di tengah malam itu, di akhir subuh. Ya, membaca surah Al-Kahfi itu di akhir 4 surah 4 ayat terakhir daripada surah Kahfi. Pada innalladzina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha abada. Ya terus kulau kanal bahru midadan li kalimati rabbi anafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada kul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid wa may ya'mal wa man kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ntar ngomong dah, bangunin saya ya jam 3. Ntar jangan kaget ada yang bangunin. Ngalamin saya udah. Ya. Yang bangunin bukan orang, bukan bini kita. Pokoknya ntar ada yang bangunin aja. Cuman begitu bangun langsung. Iya, jangan apa namanya dia bangun kagak tidur lagi jangan. Ya, ntar ada yang bangunin. Ya, itu benar tuh ya. Jadi itu diantara wirid zikir yang berasal dari ayat Quran. Bacalah ayat 4 terakhir dari surah Al-Kahfi. Niatin malam. Andai kata kita nggak bangun malam mau tahajud, udah dapet niatnya. Niat mau bangun malam. Ya. Andai kata nggak bangun nih malam nih, pulsan segala macam, ya tetap dapat pahalanya. Ya, niat mukmin aja masih dinilai pahala oleh Allah. Apalagi dia bangun malamnya. Gitu dah tuh, ambil air sembahyang,
kemudian mau ngerjain sembahyang sunat taubat silakan, mau istighfar silakan, tidurnya madep ke kiblat, lambung kanan di sebelah apa nempel di kasur di tanah. Ya, jangan lupa nulis wasiat, nulis wasiat. Ntar malam mulai udah. Kata bini kita emang udah mau ngabisin bang, katanya. Agak ini mah. Iya, agak. Emang begitu. Mudah-mudahan sepanjang umur, mudah-mudahan ya. Ya baca dah tuh ayat terakhir surah Al-Kahfi tadi. Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Minta bangunin. Ya Allah bangunin saya jam sekian. Ya Allah bangunin saya jam 3. Ya Allah bangunin saya jam 2. Ntar ada yang bangunin ntar. Ya. Apa tujuannya? Bangun sebelum subuh supaya engkau kerjakan sembahyang subuh pada awal waktu. Itu tujuannya. Barangkali malam ada yang punya hadas kan bisa mandi dulu sehingga subuhnya keburu jamaah. Ya kalau kita bangunnya 5:30 6 belum mandi hadas segala macam belum. Jadi kalau bisa bangunnya sebelum subuh. Yang mau tahajud yang punya mandi hadas mau mandi hadas silakan. Nanti keburu ngerjain sembahyang subuh jamaah. Begitu. Bagaimana caranya? Tidurnya jangan malam-malam. Tadi dah tuh kalau nggak ada urusan, nggak ada hajat, nggak ada acara, udah lebih bagus tidur. Kita juga jam 2, jam 3 bangun seger aja mata. Kalau jam 12 baru tidur, cepat mata jam 2 bangun. Ya, keliengan aja. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah. Dan nanti ada doa mau tidur yang dipanjang nih. Bisa kita lanjutkan ya. Nanti dikiranya tuh apa mau tidur. Ya, panjang ini doa dari ulama tentang doa mau tidur. Kita biasanya apa? Bismika Allahumma ahya bismika amu tuh udah. Iya, panjang nanti doanya. Dah segitu dulu, masih banyak-banyak. Jadi yang habis Isya, dia Isya nggak ada urusan, yang ngaji enggak, emang zikir udah, baca Quran udah. Kalau umpama nggak ada urusan, lebih bagus tidur. Nyatin malam mau bangun tahajud. Tidurnya ambil wudhu dulu, kemudian kalau dia mau sembahyang sunat taubat ya silakan. Istighfar biar banyak saat tidur. Ingat seakan-akan dia di alam kubur. Karena tidur adalah saudaranya mati. Kemudian tulis pesan wasiat ya sama istri sama anak begitu. Kemudian nanti kalau mau bangun tidur siwak dulu, usahakan bangun sebelum subuh. Ya, mau bangunin sebelum subuh itu tadi wiridannya. Baca surah Al-Kahfi di ayat terakhir, 4 terakhir. Sekarang udah enak sih ya. Udah ada HP sekarang namanya. Ya tinggal di setting aja jam 3 dia bunyi, jam 4 dia bunyi. Begitu. Jangan dimatiin lagi HP-nya. Dimatiin lagi HP-nya. Ya, insyaallah kita lanjutkan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah. Ya, wallahu a'lamu bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Para jamaah sekalian kita baca Fatihah sekali lagi buat jamaah kita. Bapak Sabian bin Haji Sanif, mudah-mudahan dengan Fatihah ini Allah angkat segala penyakitnya, Allah sehatkan kembali sebagaimana biasa. Biniyatis syifa al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم لك الحمد يا مولانا يا معبود الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نعيمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مجيدا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين والاخرين
وبارك رضي الله تعالى عن كل سادتنا رسول الله أجمعين آمين آمين يا رب العالمين. اللهم لك الحمد على نعمة الأمور والصحة والبركة. اللهم بارك لنا في أمورنا ووفقنا لطاعتك واجعل أيامنا كلها في الخير والبركة. اللهم نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. اللهم أكرمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يا الله يا الله يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.